Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kak Anto di channel Media Pendidikan. Seperti biasa, kakak di sini ingin memberikan materi dasar matematika SMP kelas 8, yakni deret geometri dan deret aritmatika. Oke, di sini kakak akan menyajikan video yang mudah dan gampang tentunya yang bisa kalian pelajari di rumah. Sebelum memulai video ini, apabila kalian baru saja menemukan channel ini ya pemirsa, jangan lupa untuk subscribe video kakak yang tentunya memberikan konten yang edukatif buat kalian. Oke, kita masuk ke paper untuk membuat materinya pemirsa. Oke, sebelumnya kalian harus menghafal nih, kalian setidaknya harus mengetahui konsep dasar tentang deret aritmatika dan deret geometri ini ya pemirsa. Di video kali ini kakak akan membagi beberapa video yang tentunya akan berbeda-beda, yang berlanjut dari video yang awal ke video yang selanjutnya nanti akan bertahap ya pemirsa. Kakak nanti akan memberikan materi secara bertahap. Demikian pemirsa. Oke, ini ada yang tahu nih apa itu deret aritmatika nih? Oke pemirsa, deret aritmatika ya, kakak akan memberikan flashback bagi kalian. Aritmatika yaitu suatu sifat angka yang matematis, di mana angka ini memiliki bentuk secara berderet-deret pemirsa. Apa sih kak kok berderet-deret nih kak? Oke, berderet-deret ini adalah berbaris-baris, yang artinya setiap angka yang satu dengan angka yang selanjutnya nanti itu angkanya akan bertahap, akan bertingkat setiap kali angka itu berurut. Barisan deret aritmatika ya pemirsa adalah sekumpulan barisan yang memiliki pola tertentu. Setiap baris memiliki beberapa nilai. Oke pemirsa, nilai di sini adalah angka ya pemirsa, dari urutan baris pertama sampai baris ke selanjutnya, di mana selisih ini memiliki pola di sini sampai pola yang bertingkat. Oke, kalian kalau masih bingung kakak akan memberikan contohnya ya pemirsa. Oke, contoh sederhana dari baris aritmatika di sini adalah apabila kalian menemukan suatu angka ya, katakanlah angka itu memiliki nilai. Tentunya nilai itu adalah bilangan, maka anggap adalah 1. Oke. Selanjutnya pemirsa, setiap angka dari kiri ke kanan secara matematis akan bertingkat setiap polanya. Oke. Setelah angka 2, bilangan yang selanjutnya pasti berapa? Otomatis pasti 3 ya pemirsa. Jangan meloncati setiap angka. Oke, demikian adalah barisan aritmatika ya pemirsa. Angka di sini secara hakikatnya pemirsa tidak akan pernah berakhir, alias unlimited, tak terbatas ya pemirsa, atau tak hingga sampai nilai ke n. N berapa sih kak itu? Nilai n di sini adalah nilai yang berurutan setiap kali bilangan ini berekspansi atau bertingkat ya pemirsa, bertahap. Entah itu angkanya berupa ribuan, jutaan, atau sampai miliaran ataupun hingga triliunan pemirsa. Sangat banyak sekali sehingga kakak di sini tidak mampu untuk menuliskannya, sehingga kakak di sini menuliskan simbol untuk mewakili huruf atau angka tersebut, yakni n pemirsa. N di sini adalah mewakili setiap angka jutaan, miliaran itu ya pemirsa. Oke, di sini kalau kalian lihat ya, di baris yang pertama pemirsa, ini kan angka 1 ya. Setelah angka 1 berapa? Pasti 2. Kalau kita lihat, ini kan pasti berpola setiap barisannya, di mana 1 ke 2 ini memiliki selisih berapa pemirsa? Benar pemirsa. Nilai antara 1 dengan 2 ini memiliki selisih, yakni 1, karena selisih itu ya pemirsa, itu kan 2 dikurangkan dengan, benar pemirsa, 1. Itulah yang namanya selisih. Di selisih ini pemirsa kita kenal secara matematis
dalam aritmatika ini adalah B, di mana B ini pemirsa adalah beda setiap barisan. Oke, next pemirsa. Kalian sudah tahu nih selisihnya dari setiap angka bilangan dari sekian ini antara 1 sampai 5. Pasti adalah setiap angka yang berpola memiliki bedanya masing-masing, di mana 1 ke 2 selisih 1, 2 ke 3 pun sama ya pemirsa. Hasilnya tetap 1. Lantas kita sebut angka yang pertama di deret awal ini pemirsa, yang pertama kali kita hitung, kita sebut secara matematis di sini adalah A simbolnya pemirsa. Di mana A ini adalah bilangan pertama. Oh iya pemirsa, bilangan pertama. Dan juga perlu diingat ya pemirsa, setiap deret ini kita juga punya nama-nama nih dalam matematikanya. Secara matematis setiap angka 1, 2, 3 sampai ke 5 ini kita sebut dengan suku ya pemirsa, untuk membedakan setiap bilangannya. Karena kita tidak mungkin nih menamai setiap bilangan kalau kita tidak menggunakan suatu istilah. Suatu contoh nih, gimana nih kak, kok bingung? Kalau kita cari nih berapa bilangan setelah 1 dengan selisih yang katakanlah 10, berapa? Kita pasti akan berpikir itu adalah bilangan 10. Tapi sebenarnya tidak ya pemirsa. Kalau kita hitung dari angka 1, pasti 2 itu adalah kita sebut sebagai barisan yang pertama. Begitupun selanjutnya 3. Kalau kita lihat dari sudut pandang ke bilangan 3 nih, berapa sih nilai dari angka ke-10? Dimulai dari angka 3. Oke, itu baru kita menentukannya dari sudut pandang angka 3 ya pemirsa. Jadi kita sebutlah istilah suku pemirsa untuk memilah atau membedakan setiap angka ini, di mana A adalah suku pertama dari barisan atau deret aritmatika. Ini adalah suku pertama ya pemirsa. Oke kak. Suku pertama. Jangan lupa nih pemirsa, kalian harus apa nih setiap elemennya. Oke, next di langkah selanjutnya pemirsa, di step selanjutnya kalian harus mengenal beberapa rumus dari barisan aritmatika ini yang tentunya berbeda dari barisan geometri. Nanti barisan geometri nanti akan kakak jelaskan di next video selanjutnya ya pemirsa. Oke, di barisan aritmatika ini pemirsa, ini berlaku hukum secara matematis diturunkan. Apabila ada suku ke n suatu bilangan mempunyai rumus pemirsa. Oke, bagaimana rumusnya kak? Dimana rumusnya di sini adalah suku pertama alias si A kita tambah dengan n. N itu berapa kak? N itu dari adalah suku angka dari barisan aritmatika ini. Contoh, suku pertama apabila n adalah 1, suku pertama adalah 1. UN kedua, suku kedua adalah 2 gitu pemirsa. Kalau kakak menjelaskan dengan barisan bilangan ini ya pemirsa. Oke, selanjutnya si n ini atau angka keberapa ini kita kalikan dengan B. Alhasil jadilah rumus deret aritmatika pemirsa. Oke, gampang bukan? Oke, next pemirsa. Kalian pasti belum tahu kalau kita jumlahkan setiap suku ini sampai suku ke n berapa hasilnya kak. Pasti kalian berpikir beribu kali kalau ingin menghitung setiap jumlah barisan dari suku pertama sampai suku ke n. Berapa sih kak hasilnya? Oke pemirsa, setelah kalian ketahui rumus suku ke n,
Di sini kakak akan memberikan rumus yang ketiga terkait dengan deret aritmatika, di mana rumus yang ketiga ini adalah menghitung jumlah suku ke n. Jumlah suku ke n bisa kalian dapatkan melalui rumus Sn sama dengan setengah pemirsa. Kalian kalikan dengan n. Oke, setelah itu 2 dikalikan dengan suku pertama adalah A. Setelah itu kalian tambahkan dengan n dikurang dengan 1 pemirsa. N sini bertindak sebagai suku keberapakah dari suatu urutan deret aritmatika itu, maka didapatkanlah rumus yang ketiga untuk menghitung jumlah suku ke n dari suatu urutan bilangan aritmatika ya pemirsa. Oke, setelah ini kakak akan memberikan suatu pertanyaan untuk mengetes pemahaman kalian. Apakah kalian menyimak videonya dari awal sampai akhir atau tidak ya pemirsa? Oke, di sini kakak akan memberikan satu pertanyaan saja, namun mewakili dari 2 rumus ini ya pemirsa. Bagaimana cara mengaplikasikan rumus ini ke bentuk soal aritmatika yang akan kakak tuliskan pertanyaannya. Pertanyaannya di sini adalah, apabila kalian menemukan angka 3, 7, 11, katakanlah ya pemirsa, setelah itu 15, setelah itu koma, selanjutnya titik-titik, sampai akhirnya kita bertemu dengan suku ke 199. Ini berapa pemirsa? Cukup gampang. Oke, pertanyaannya begitu. Oke, kakak belum memberikan pertanyaannya. Pertanyaannya di sini adalah hitunglah nilai suku ke n pemirsa dan jumlah suku ke n dari bilangan deret aritmatika ini. Oke, kita cari dulu komponen-komponennya, dimana komponen yang sangat penting di soal ini adalah A-nya berapa, setelah itu B-nya berapa. Oke, A di sini bertindak sebagai suku pertama, otomatis adalah 3. Bedanya di sini kalian akan menghitung. Oke, kakak akan menghitungnya. 3 ke 7 berapa selisihnya? Yakni adalah benar 4 ya pemirsa. Karena kalau kita jumlahkan dengan 4, 7 tambah 4, 11. Begitupun seterusnya, ini akan membentuk suatu pola bilangan. Oke, beda di sini adalah 4. Ini bagian step awal, yakni diketahui suatu komponennya. Oke, langkah selanjutnya kalian akan mencari jawaban dari soal ini. Oke, kalian jangan takut dalam menghadapi soal ini. Di soal disebutkan sampai suku keberapakah 199 ini. 199 bisa kita hitung dengan bantuan rumus yang kedua. Rumus yang kedua di sini adalah UN. Kita tulis ulang UN pemirsa. UN sama dengan A ditambah dengan N-1 kalikan dengan si B pemirsa. Dimana suku ke N di sini, oh iya maaf pemirsa, kakak belum menjelaskan komponen yang ketiga yang paling penting. Yang terakhir si suku N adalah 199 karena angkanya ditulis bagian akhiran dari deret ini, sehingga dikatakan 199 ini secara matematis kita sebut sebagai akhir dari angka-angka ini. Kita tulis 199 sama dengan hanya 3 pemirsa. Kita tinggal mensubstitusikan bagian komponennya saja sesuai aturan matematika ya pemirsa. Apabila kalian menemukan perkalian di luar tanda kurung, kalian jabarkan bentuknya. Sudah kakak ajarkan di video kakak sebelumnya, bisa kalian cek di channel kakak ya pemirsa.
Oke, ketika kalian jabarkan, hasil yang didapat adalah 4N dikurang dengan 4. Oke pemirsa, setelah itu kalian hitung-hitung nih bentuk yang bukan aljabar, yang bilangannya tidak ada hurufnya, adalah 3 dan 4. Kalian jumlahkan 3 kurang dengan 4, hasilnya adalah benar pemirsa, minus 1. Kita tulis bagian bilangannya di bagian akhir. 199 ini akan bertemu dengan si ruas kanan, yakni bilangan 1. Ketika pindah ruas, ketika migrasi sebelah kiri, tandanya berubah menjadi positif. Sedemikian sehingga 4N di sebelah kiri dan 199 kalau kita jumlahkan dengan 1 berapa pemirsa? Oke, hasilnya 200. Sedemikian sehingga si 4N adalah si eksekutor dari perhitungan ini. Di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan, si N tetap si 200-nya pemirsa, alias si bilangan aslinya tetap dibagi dengan si 4-nya. Mau dipindah kiri kah, dipindah kanan kah, tetap dibagi 4. Itulah aturan dari perhitungan aljabar. 200 kalau kita bagi 4 berapa pemirsa? Benar, hasilnya 50. Dan didapatlah suku ke N. Next, di pertanyaan selanjutnya, setelah kalian mengetahui pertanyaan yang pertama, di mana pertanyaannya adalah berapakah jumlah suku ke N? Suku ke N-nya ini akhirnya ke urutan keberapa? Di mana pemirsa urutannya berada di urutan ke-50. Dari angka 199 ini menempati urutan ke-50 deretannya pemirsa. Oke, next, pertanyaan belum berakhir. Kalian harus mencari suku ke N berapa pemirsa. Oke, suku ke N di sini adalah 50 kan. Dimana jumlah suku ke 50 kita masukkan ke rumusnya. Kalian harus menghafal rumusnya pemirsa. N di sini adalah 50. Kakak akan menulisnya secara langsung saja. Dikali dengan 2 kalikan A. A-nya di sini adalah 3. Setelah itu kalian jumlahkan hasil dari si N-nya tadi berapa pemirsa? 50, benar. 50 adalah urutan deretnya berakhir. B-nya berapa pemirsa? Di sini B adalah 4. Oke. Tutup kurung. Oke, kita tuliskan perhitungannya pemirsa. Tinggal kita hitung-hitung biasa nih. 50 kita tulis di bagian pembilang karena kita akan mengalihkannya supaya lebih sederhana pemirsa. 2 kalikan 3, 6. Kita jumlahkan dengan 50 dikurang 1 berapa pemirsa? Benar, 49. Kalian jangan lupa bentuk perkalian kalian hitung terlebih dahulu. Bentuk penjumlahan kalian hitung setelah perkalian. Oke, 49 dikalikan 4 berapa pemirsa? 196. Oke, setelah kita ketahui pecahan ini, kelihatannya kok menarik sekali untuk kita hitung terlebih dahulu ya. Maka kita hitung dulu. Bagi 50 dibagi 2, shred, habis berapa pemirsa? Setengah dari 50 adalah 25. Oke, 6 ditambah 196 bernilai 206. Alhasil tersisa bilangan asli yang hanya diminta untuk mengalih-alihkannya saja ya pemirsa. Oke, akhirnya kita bisa menemukan 2 pertanyaan dari soal yang sudah diketahui pemirsa. 199 ini urutan ke-50.
Next, di jumlah suku ke-50 dijumlahkan dari suku pertama sampai suku ke-50. Hasil yang didapat akhirnya adalah 5120. Oke pemirsa, kakak cukup sekian video kali ini. Apabila bermanfaat, kalian subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari Kak Anto di channel Media Pendidikan. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kakak selanjutnya tentang deret geometri pemirsa. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.